Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama dapat memulai pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman sekalian dan juga adik-adik sekalian, perkenalkan saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang dosa besar. Baik, ada baiknya sebelum kita mengetahui ataupun memulai materi pada hari ini, kita mengetahui dulu pengertian dari dosa besar. Jadi dosa besar itu merupakan dosa ataupun suatu perbuatan yang mana ketika kita melakukan perbuatan tersebut kita akan mendapatkan dosa, dan juga apabila kita mengerjakan perbuatan tersebut kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan juga teman-teman, bahwasanya dosa besar itu merupakan larangan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hambanya itu tidak melakukan perbuatan tersebut. Langsung saja kita masuk pada materi dosa besar yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu yang pertama adalah meninggalkan sholat, yang kedua memakan harta anak yatim, dan yang terakhir yaitu korupsi. Nah, di sini ada macam-macam dosa besar. Yang pertama adalah yang tadi saya katakan tadi, meninggalkan sholat, yaitu nanti yang akan kita jelaskan kedudukan sholat dan juga dampak, kemudian memakan harta anak yatim, larangan dan juga dampaknya, yang terakhir yaitu korupsi, pengertian korupsi dan juga bahaya korupsi. Langsung saja materi yang pertama yaitu meninggalkan sholat. Nah, di sini ada kedudukan sholat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat itu merupakan tiang agama. Hal ini diperkuat dari hadis riwayat Bukhari, yaitu Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberi zakat, haji, dan juga puasa Ramadan. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya kedudukan sholat itu sebagai tiang agama. Apabila tiangnya kuat ataupun pondasinya kuat, maka kuat pula keimanan seseorang ataupun keimanan seorang hamba. Kemudian lanjut pada dampak meninggalkan sholat. Yang pertama adalah kesesatan, yang mana kita ketahui bahwasanya sholat itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj. Yang di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya ketika kita meninggalkan sholat maka dampaknya itu adalah kita masuk sebagai orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Kemudian yang nomor 2 itu adalah celaka. Celaka yang dimaksud adalah kita sudah tahu sholat itu merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tugas utama manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan apabila kita meninggalkan sholat maka kita termasuk orang-orang celaka. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang meninggalkan ataupun lalai dalam sholatnya. Maka di sini sudah jelas bahwasanya maksud dari celaka itu adalah orang yang celaka dan juga lalai dalam sholatnya. Yang terakhir itu adalah neraka. Di sini sudah jelas bahwasanya orang yang mengerjakan ataupun tidak mengerjakan sholat itu termasuk orang yang akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Hal ini termasyhur dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 45 sampai 43, yang mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk neraka, apa penyebab ia dimasukkan ke dalam api neraka? Lalu penduduk neraka menjawab, ia lalai dalam sholatnya dan juga meninggalkan sholatnya. Baik, adik-adik dan teman-teman, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu memakan harta anak yatim. Di sini ada dua materi pokok yaitu larangan dan juga dampak. Yang pertama adalah larangan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik ataupun bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra
surah ke-17 ayat 34. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita dilarang memakan harta anak yatim, yang mana kita juga diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ini. Kita harus menjaga hartanya, menjaga segala sesuatu dari anak yatim itu sampai ia balik ataupun sampai ia tahu mana yang baik dan juga mana yang benar. Kemudian dampaknya ini kita ambil ada dua saja. Yang pertama adalah neraka dalam Quran surah An-Nisa. Diancam masuk neraka ini, Quran surah An-Nisa itu menjelaskan bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim itu diibaratkan seperti orang yang menelan api neraka itu sepenuhnya di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua itu ada tergolong orang yang melakukan dosa besar. Hal ini diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari bahwasanya eh, memakan harta anak yatim itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Kemudian materi yang terakhir yaitu korupsi. Dari pengertian korupsi, korupsi itu adalah menyalahgunakan ataupun secara bahasa itu ada riswah, khianat, fasad, ghulul, suh, dan batil. Jadi segala sesuatu yang mana sesuatu itu menyalahgunakan, baik menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan uang, itu termasuk korupsi. Mungkin kalian sudah pernah dengar terkait korupsi yang ada di Indonesia, yang mana korupsi itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Misalnya korupsi terkait pembangunan jalan, yang mana ia menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara mengambil hak yang seharusnya, misalnya diberikan kekuasaan oleh pemerintah 100 juta untuk pembuatan jalan, tetapi yang ia gunakan hanya 60%, 40%-nya untuk diri mereka sendiri. Maka itu disebut dengan korupsi. Adapun di sini bahaya-bahaya dari korupsi yaitu api neraka. Karena eh, apabila kita melakukan dosa besar itu sudah pasti api neraka adalah yang didapat oleh kita ya, yang melakukan dosa besar. Kemudian yang nomor dua itu adalah menyengsarakan rakyat. Hal ini juga sudah pasti karena korupsi itu dampaknya itu kepada rakyat, karena rakyat yang susah karena ulah dari korupsi tersebut. Yang terakhir itu adalah doa tidak dikabulkan, karena salah satu mustajabnya berdoa itu adalah orang yang tersakiti. Nah, karena kan kebanyakan orang yang korupsi itu menyusahkan rakyat dan juga menyengsarakan rakyat, maka kemungkinan besar rakyat itu mendoakan kepada orang yang korupsi itu dan juga agar doa itu tidak dikabulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.